gitu. Terus kita masih tetap bertahan di budidaya dengan teman-teman dengan 20 petani Pak. Yang tadi di bawah Naungan Jati itu wah hektaran itu Rosella. Baru kirim 3 kali kalau nggak salah. Di sana nggak bisa nampung lagi, alasannya karena nggak tahu ditipu lah, penjualannya nggak inilah kan gitu. Ya ditipu, penjualannya nggak, akhirnya ya tetap aja kita dikejar-kejar petani. Ini gimana ini masalah ini. Alhamdulillah kita dibantu sama pemasarannya sama Indosemen tuh, bebaskan petani kan itu. Maksudnya bebas, silakan kalau mau masih meneruskan boleh, nanti kita ambil, kita beli, dalam artian gitu kita beli, atau mau jual sendiri juga nggak apa-apa, kita bebas gitu. Rosella itu berapa lama untuk panen Pak? Kalau kita nanam musim hujan itu Rosella itu 4 bulan Pak, 4 bulan. dari tanam awal. Tapi kalau kita nanam itu di pertengahan musim hujan, masih ada air, itu kadang 2 bulan udah apa namanya, udah bisa panen. Artinya siklusnya ketika sudah mulai ada panas, yang udah banyak panas lah, itu bunga Rosella itu pada berbunga gitu. Dan itu selalu berbunga ya, jadi sekali nanam itu bisa berapa kali panen? Betul. Itu ada bijinya atau gimana sih Pak? Ada bijinya, cuman kita masih belum bisa manfaatkan bijinya. Kalau menurut beliau, Dr. Mardia, bijinya itu bisa dibikin kopi gitu. Bisa bikin kopi, manfaatnya untuk diantaranya yaitu vitalitas katanya sih. Katanya sih. Nanti bisa tanyakan sendiri sama penelitinya itu barangkali. Total sekarang berapa Pak? Garapan untuk Rosella itu tahun sekarang itu dengan teman-teman yang masih konsen di Rosella itu ada 2 hektar. Dan sekarang udah pada kering semua tanamannya gitu. Tuh air nggak sih Rosella itu? Untuk masa pertumbuhan sih sangat butuh sekali. Ketika udah tumbuh ini ya nggak terlalu membutuhkan air. Itu berapa lama tuh Pak kalau tanaman Rosella itu? Biasanya kita panen itu antara 7 bulanan. Kalau kita nanam musim hujan, musim hujan itu kita tanam. Nah kemudian di musim hujan itu kita tanam, bulan 4 itu kan panen, sampai bulan 7 lah. Kalau musim hujan dimulai dari bulan 1 misalkan, sampai bulan 7. Soalnya kita panen itu ngambil yang besarnya dulu, kemudian apa namanya, yang kecilnya kan itu. Panen itu tidak setiap saat? Enggak. Kalau keluasannya ini sih setiap hari itu bisa siklusnya tuh Pak. Oke, berarti tergantung ya, misalnya ini nanam kapan, jadi mungkin setiap bulan akan ada gitu. Akan ada terus. Jadi tidak bersamaan ya? Iya betul. Cuman yang menjadi permasalahan kita adalah pada saat panen masih ada musim hujan. Nah ini yang repot itu. Artinya kita harus bisa mengolah tanaman Rosella itu, harus bisa mengolah dengan yang basah gitu. Sebenarnya sih kalau di lahan yang sana, yang lahan yang di kayu putih itu bisa kita sekarang itu masih ada yang tumbuh kan gitu. Pokoknya masih ada basah-basah, masih bisa kan gitu Pak. Kalau kering begini kan. Iya. Pak Said itu berarti tahun berapa nih mulai bercocok tanam mengembangkan budidaya Rosella ini Pak? Kita budidaya Rosella itu sejak tahun 2013, kemudian diberikan pelatihan oleh beliau Dr. Mardia itu pada tahun 2014 di P4M Investment itu yang fasilitasinya. Nah, kemudian sampai sekarang. Ada suka dukanya nggak Pak? Menggeluti. Pasti suka dukanya. Masya Allah. Ketika kita udah jemur, pas musimnya hujan, akhirnya nggak maksimal penjemurannya, pada berjamur kan itu. Oke teman-teman, kita akan lihat tempat untuk pengembangan Rosella. Oke teman-teman, saya lagi berada di salah satu kawasan ya
untuk penanaman rosella di Palimanan. Ini dengan Pak Said sendiri. Beliau itu mengembangkan usaha ini sejak 2014. Pak Said, bagaimana sih cara menanam rosella ini? Sebenarnya untuk penanaman rosella itu sangat sederhana sekali. Artinya sederhana itu tidak harus dengan pengolahan yang maksimal, kemudian masalah pupuknya juga nggak terlalu ini kan itu. Apalagi kalau kita bisa budidaya rosella dengan menggunakan pupuk organik. Itu yang lagi kita coba kita kembangkan. Sebab tujuan kita nanam rosella itu diantaranya untuk minuman yang sehat, ya, untuk minuman sehat, sehingga untuk pupuknya juga kita upayakan dengan yang organik supaya menghasilkan produk yang unggulan gitu. Kalau di sini saya lihat ya, itu memang terpencar-pencar ya. Kenapa, Pak? Sebenarnya di lokasi kita ini, Ya. ini lokasi hanya beberapa saja. Memang tidak hanya di sini kita tanam rosella itu. Kita punya satu lahan yang khusus itu satu petak gitu, satu bagian gitu. Itu kita tanamin rosella semua. Nah itu. Cuman nggak di sini. Nah ini memang kita sengaja. Ini kawasannya di hutan PS, hutan perhutanan sosial. Nah, diantaranya kita tanam rosella. Sebenarnya untuk hama di tanaman rosella itu relatif sedikit sih. Cuman yang menjadi penghambat kita sebagai petani itu adalah hama kutu putih. Kutu putih? Iya, hama kutu putih. Itu biasanya hama kutu putih itu tidak hanya berada di luar kelopak rosella ini, tapi kadang ada di dalam kelopak rosella. Oke. Ya. Ini ada ya? Iya. Putihnya ya? Iya, itu ada hama kutu putihnya. Nah ini, sehingga apa? Sehingga kalaupun kita untuk membasmi hama itu, karena kita ini adalah untuk makanan atau untuk minuman, maka kita gunakan pestisida nabati. Itu yang paling cocok gitu. Ya, pestisida nabati gitu. Biasanya hama kutu putih itu muncul pada saat mulai berbunga. Ya, pada saat tanaman rosella ini mulai berbunga, nah itu biasanya muncul hama kutu putih. Cara panen rosella itu, misalkan dalam satu tangkai ini ya, contoh yang kecil. Ini kita ambil dulu yang besarnya. Kita potong sama gunting yang besarnya. Nah, nanti dalam beberapa hari, antara 2 hari, 3 hari, ini yang kecil ini menjadi besar lagi. Baru kita ambil lagi, kita potong lagi, kita panen lagi kan gitu. Kemudian dalam 3 hari kemudian, ini yang kecilnya ini besar kan gitu. Kita panen lagi. Jadi siklusnya terus. Jadi kita nggak langsung panen sekali habis. Tidak, kita ambil panen yang maksimalnya, yang sudah maksimal bunganya. Kemudian misalkan dalam keluasan yang sangat luas itu kita ambil yang gede-gedenya dulu. Nah kemudian jarak 2 hari 3 hari yang kecilnya ini besar kembali, kita panen lagi. Bunga rosella nanti jatuh sendiri. Oh, jatuh sendiri? Iya, nanti jatuh sendiri seperti ini nih, mengering. Nah ini mengering, nah nanti jatuh sendiri. Nah yang diambil apanya? Nah kita yang ambil itu kan kelopaknya, kelopak bunga rosella. Ini kelopaknya, ini yang kita gunakan atau untuk kita manfaatkan untuk teh. Oh gitu. Bukan bunganya. Betul, ya? Bukan bunganya. Kalau bunganya buat apa, Pak? Kalau bunganya enggak kita manfaatkan untuk di produk gitu. Nah berarti ini kategori udah matang belum ya? Udah siap dipanen belum? Ya ini kategori yang sudah siap dipanen. Nah itu diantaranya ini bijinya ini sudah mengeras kan gitu. Nah ini bijinya sudah mengeras, ini sudah siap dipanen. Cuman karena kita udah di pertengahan musim kemarau, jadi udah pada mati tanamannya, udah kering dan tanamannya juga nggak maksimal. Ini kalau misalkan kita berada di pertengahan musim hujan, bulan 3 bulan 4 itu bisa tanaman itu 1 meter lebih. Oh ya 1 meter lebih. 1 meter lebih. Betul, tanamannya itu bisa 1 meter lebih dan cabangnya itu bisa banyak. Penelitian kita itu kalau tanaman kita itu maksimal, itu bisa menghasilkan 120 kuntum bunga rosella yang
sudah siap untuk diproduksi. Kuntu bunga rosella. Iya. Tapi sebenarnya yang diambil bukan bunganya kan, kelopak. Iya, kan? kelopak bunga rosella. Iya. Iya, 120 kelopak bunga rosella. Satu tanaman itu. Satu tanaman ya. Iya, ketika tanaman kita itu tumbuh dengan maksimal. Nah, kalau misalnya ini kan udah pada kering nih. Iya. Berarti ini sebenarnya udah nggak bisa dipakai ya? Ini nggak bisa dipakai yang sudah kering seperti ini ya, karena kualitasnya jelek. Oh, berarti nggak diambil? Nggak diambil. Awalnya itu bagus ini karena Telat. Telat ya, kondisi saya juga memang bulan-bulan ini kurang fit, jadi nggak ini ya, akhirnya hasilnya seperti ini. Ini kerugian sebenarnya bagi kita, itu merupakan kerugian. Tanam dari benih, dari biji. Nah ini dari biji. ya, ini biji bunga rosella. Nah ini dari biji-biji ini kita tanam. Bisa kita semai dulu, bisa kita langsung kita lencok dulu tanahnya dengan jarak 1 kali 1 meter kali 1 meter, kemudian kita masukkan bibit ini. Nah itu misalkan caranya seperti ini. Nah nanti tumbuh, misalkan ada 2 kita ambil 1 kan gitu, nanti ini bisa maksimal. Berarti ada proses pembibitan dulu atau langsung ditanam bibit itu? Bisa proses pembibitan dulu, kita semai dulu ya, disemai. Ya, kita kalau misalkan ini kita masukkan ke polybag kan gitu, baru kita pindah, itu bisa. Nah, tapi ya lama lah istilahnya. Bisa kita langsung aplikasikan di di tanah, kita tanam langsung kan gitu. Jadi makanya rosella itu adalah tanaman yang yang mudah sekali. Bahkan kalaupun pada saat musim hujan kita tebar biji ini, itu bisa tumbuh dan bisa membesar gitu, besar gitu, bisa besar. Apalagi tanahnya tanah di hutan seperti ini, wah itu sangat maksimal sekali. Oke, harapan Pak Said ke depannya seperti apa dengan rosella ini? Harapan ke depan saya untuk mengembangkan usaha di budidaya dan pengolahan rosella ini, memang kita harus punya mitra. Harapan kita punya mitra, jadi kita sebagai UMKM itu ada mitra yang memproduksi secara massal, sehingga manfaat kita bisa besar untuk para teman-teman petani rosella ini. Itu. Tapi untuk pasar nggak kesulitan ya Pak? Untuk pasar masih kesulitan. Makanya kita harapkan ada mitra yang yang mau untuk mengembangkan usaha rosella ini, sehingga bisa, harapan kami sih rosella bisa dijadikan minuman khas Cirebon. Itu yang belum ini. Kalau seandainya rosella itu bisa dijadikan minuman khas Cirebon, karena sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Mardia, bahwa awal mula rosella itu adanya di Cirebon kan, itu Rombusa. Nah, maka insya Allah kita akan kewalahan. Taruhlah kita taruh produk kita itu di Empal Gentong Haji Apun, Empal Gentong Hajadian, dan pokoknya di kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Cirebon ini, kita akan kewalahan. Yakin itu, yang saya optimis itu. Tapi tentunya dengan dukungan pemerintah. Nah ini, kalau pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mengatakan bahwa rosella minuman khas Cirebon, saya yakin itu, aku yakin dari orang-orang yang dari Jakarta, dari Bandung, dari mana akan tanya, apa sih minuman khas Cirebon itu? Rosella. Wah, kita mau nyicipin rosella gitu. Jangan kita tanyanya empal gentong lagi kan, itu minumannya belum ada ini. Ini yang kami harapkan seperti itu. Tanaman rosella ini sebenarnya tanaman dari sini atau dari luar ya? Kalau tanaman rosella yang sebagaimana dikatakan oleh Dr. Mardia, itu dulunya dibawa dari luar, dari Afrika. Nah, pada zaman kolonial itu banyak tersebar di pinggir-pinggir rel kereta api pada tumbuh. Nah itu, sehingga orang Cirebon itu bilangnya rembusa gitu ya. Pada saat itu kan ada kerja paksa, kerja rembusa, jadi untuk mempermudah ini rembusa gitu, tanaman rembusa. Tapi untuk perawatan tidak ada kendala ya? Alhamdulillah untuk perawatan tidak ada kendala, sangat mudah. Bahkan saya pernah mengikuti Indonesian CSR Wood 2014 di Hotel Bidakara, itu mewakili Indosemen, bahwa pada waktu itu kita presentasi bahwa
budidaya Rosella untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan untuk memanfaatkan lahan marginal. Karena Rosella itu bisa ditanam di semua lahan. Tuh. Jadi di rumah pun sebenarnya bisa ya? Bisa, di rumah juga bisa. Di pot-pot itu bisa. Ya, polybag gitu ya? Polybag bisa itu. Ini ya teman-teman, salah satu tempat pembudidayaan Rosella. Pak Said, berapa orang sekarang yang mengembangkan ini atau hanya Bapak aja? Sekarang tinggal 5 orang mungkin ya 5 yang orang. membudidayakan Rosella itu. Kalau pengguna Rosella ini Pak Said, Ya. biasanya dari mana aja? Pengguna Rosella? Ya, yang sudah jadi teh gitu. Oh iya, biasanya dari Cirebon sendiri juga banyak gitu. Ya karena kita diantaranya kita taruh Rosella itu di apotek, diantaranya apotek Now Pharma, kemudian di apa namanya Indosemen, PT Indosemen itu yang sering memesan baik tehnya maupun dari olahannya seperti minuman Rosella itu kalau ada acara-acara untuk tamu-tamu kan gitu. Nah, kalau testimoni nih dari pelanggan Pak Said yang sudah pakai teh atau misalnya minuman itu seperti apa, Pak? Itu yang dialami oleh orang tua saya sendiri, bahwa beliau pada tahun 2017 itu beliau punya penyakit batu ginjal. Setelah periksa di Rumah Sakit Sumber Waras, kata dokternya itu bahwa Bapak harus operasi. Setelah dicek ternyata darahnya tinggi kan gitu. Kemudian nggak jadi operasi pada waktu itu. Saya sendiri yang bikin minuman Rosella dari Rosella itu untuk Bapak. Itu 2 hari kita cek di rumah sakit ternyata sudah normal darahnya, sehingga langsung pada hari itu bisa melakukan operasi itu. Kemudian untuk saya sendiri itu saya juga naruh di koperasi perhutani itu pernah masih ada sisa 1 minuman Rosella. Kita perjalanan dari Cirebon ke kantor perhutani KPM Majalengka itu lumayan jauh, sehingga keram. Nah, sisa 1 itu kita minum sendiri dan alhamdulillah enak, lemes kan itu, nggak ini punya manfaat yang langsung lah istilahnya. Tahu saya Rosella itu bisa dijadikan untuk selai, untuk manisan kan itu, bisa dijadikan untuk kosmetik kan itu. Kosmetik itu seperti untuk masker, Ya. bisa dibikin masker itu dari Rosella yang masih muda ya. Kemudian kita tumbuk, kasih putih telur, kasih madu ya, kita ini langsung bisa digunakan untuk masker. Masker wajah ya? Masker wajah itu manfaatnya Masya Allah bagus banget. Ya, tadi teman-teman kita udah mengunjungi budidaya dari Rosella. Ya lumayan sih, jalan untuk menuju sini agak sedikit ekstrim. Kalau untuk produksi itu sebenarnya nggak ada kesulitan ya? Betul. Mau nanam berapapun sebenarnya nggak ada masalah ya? Betul, iya. Pak Said kan udah lama tuh ya menggeluti bisnis ini. Kenapa gitu, Pak? Karena saya masih punya keyakinan bahwa suatu saat Rosella ini benar-benar menjadi bisnis yang bagus lah itu. Saya masih punya keyakinan itu, sehingga kita mulai menggeluti Rosella dari 2013 sampai diberikan pelatihan itu di 2014. Dari apa namanya budidaya hingga produksi itu saya yakin bahwa suatu saat Rosella akan booming kembali, sebab memang dulu pernah Rosella itu booming tahun 2000-an gitu. Booming di harga yang bagus, kemudian tiba-tiba turun, akan menyehatkan gitu. Tapi ya semoga bisa bangkit lagi, karena ini bisa dijadikan sebagai minuman ataupun obat untuk beberapa penyakit yang sangat lanjut gitu. Untuk Rosella pada waktu Covid itu memang permintaannya banyak sekali. Nah, saya juga pernah ada permintaan dari sekolah gitu. Kan dari sekolah itu ada mencanangkan untuk memberikan suplemen kepada para guru, sehingga alhamdulillah
kita dapat ordernya gitu, ada permintaan ya lumayan banyak lah untuk Rosella. Setelah itu udah sekarang nggak ada permintaan lagi. Nah, kalau Bapak jual itu dalam bentuk apa, Pak? Apakah keringan misalnya sekilo atau dalam bentuk sudah jadi dan saset atau apa gitu? Ya, kita menjual Rosella itu bisa dengan Rosella yang masih basah, ya, kelopak yang masih basah. Juga biasanya ini permintaan dari Bogor, ya, dari teman-teman mahasiswa itu sering kita diminta untuk mengirim Rosella. Kemudian yang kedua itu permintaan kita itu dari minuman Rosella, ya, udah kita bikin minuman Rosella. Biasanya ini permintaan ini dari PT Indosmen ketika ada acara-acara kan itu. Sebab kenapa sih minuman kita nggak produk massal, kemudian kita taruh di di toko-toko itu? Karena yang saya dengar itu regulasinya sekarang itu bahwa minuman atau makanan itu harus melalui BP POM, tidak cukup LP POM MUI. Makanya ya itu, kita modalnya masih sedikit sehingga ya perlu adanya mitra yang bisa untuk memfasilitasi kita atau kerjasama dengan kita sehingga bisa mengikuti standar SNI. Jualnya itu per pieces itu berapa, Pak? Kalau yang premium itu kita jual 17.000, ya, kadang 20.000 kalau untuk konsumen. Kalau untuk dijual lagi seller itu biasanya kita 17.000. Yang standar yang biasa itu kita jual di angka 15.000. Proses pengeringan nih, misalnya dari kita ambil kelopaknya, terus kan dikeringkan tuh. Betul. Itu memang dikeringkan secara alami ya di bawah matahari gitu. Ya, dikeringkan secara alami. Kalaupun kita dikeringkan dengan menggunakan oven itu costnya lumayan sih. Iya, Jadi betul. makanya kita berpikir 2 kali gitu. Soalnya taruh kita pakai oven yang besar itu kita harus gasnya, menghitung gasnya. Nah itu kira-kira antara pemasukan atau penghasilan dengan Nggak sebanding ya? Itu nggak sebanding itu. Ya teman-teman, nanti saya coba beli ya Rosella ini.